Kalau semisal melabrak selingkuhan suami kita nih, semisal saya sudah punya suami ya, itu adalah hal yang salah ya Ibu Hal Ratu yang ya? salah, tindakan yang bodoh itu Mbak Nala. Ratu Aura in Podcast. Halo, Assalamualaikum Ibu Ratu. Waalaikumsalam Mbak Naila. Gimana nih kabarnya Ibu Ratu? Alhamdulillah, kabar Mbak Nala sendiri bagaimana nih? Sehat sih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan nih Mbak Nala nikah? Ngobrolin pernikahan ini kayaknya saya juga langsung ke ini Ibu Ratu. Takut ya, bukan takut sih, tapi penasaran. Ya, rasa penasaran itu bisa bikin kita takut juga sih, karena ada banyak sekali nih. Saya kemarin aja lihat di video di Instagram, di media sosial itu banyak. Ada nih salah satunya ibu-ibu, seorang istri sah itu dia ngelabrak selingkuhan suaminya Ibu Ratu. Oh gitu. Nah, selingkuhan suaminya. Yang lagi viral itu ya Mbak Naila? Viral banget tuh. Dia itu sampai itu kasih uang itu Ibu Ratu di videoin gitu. Di videoin dikasih Kelihatan uang norak banyak. sekali ya berarti ya Mbak? Iya, mungkin bisa jadi sih. Itu pendapat orang kan beda-beda Ibu Ratu ya. Nah, itu banyak sekali yang nge-share. Terus ada yang pro nih sama selingkuhannya, ada yang pro sama suaminya, ada yang pro juga ini sama istri sahnya. Kalau menurut Ibu Ratu menanggapi isu yang seperti itu gimana sih? Bener gak sih kalau cara anggun untuk membuat suami itu kapok selingkuh adalah langsung mendatangi selingkuhannya atau gimana? Jangan-jangan ini Mbak Naila gara-gara sering nonton sosial media jadi takut untuk nikah nih. Iya, bener deh. Karena takut kalau suami nanti kelak berselingkuh gitu ya Mbak Naila ya. Karena kan banyak sekali tuh yang jangan kayak takut gitu. sih Mbak Naila kalau seperti itu. Kalau saya lihat dari kasus yang Mbak Naila ceritakan tadi, yang viral itu ya, saya juga nonton loh Mbak Naila. Yang wanita seorang istri yang dulunya juga merebut suami orang itu kan ya Mbak Naila ya. Dan alhasil suaminya juga direbut lagi sama wanita lain gitu kan ya Mbak Nala. Nah, kalau saya lihat dari perannya, dari apa yang dilakukan oleh istrinya itu kelihatan norak sekali. Norak? Iya, norak. Jadi malah norak yang ngelabrak selingkuhannya. Benar sekali, norak, dan itu bisa membuat suami tambah ilfil sama dia. Tambah ilfil? Benar sekali. Coba Mbak Nala perhatikan terlebih dahulu. Dari sikap si istri sama sikap si pelakornya. Apakah pelakornya melakukan ikut marah dengan dia atau hanya diam saja di situ? Iya, kalau dari videonya itu diam yang kan? Yang dari selingkuhannya tuh diam Ibu Ratu. Iya, kalau di situ dilihat itu dia diam karena dia nggak mau melakukan tindakan yang norak juga. Malah norak ya Ibu Ratu. Iya, tindakan istrinya itu norak Mbak. Kan kalau menurut saya sih wajar saja ya. Kalau saya nih bilang nih sama orang, kalau semisal saya juga diselingkuhin pasti saya juga akan datang ngelabrak gitu. Tapi sebenarnya itu malah salah ya Ibu Ratu ya. Salah, bener salah. Tindakan seperti itu tuh kelihatan kampungan sekali. Bukan terlihat sebagai seorang yang cerdas, bukan terlihat sebagai wanita yang berpendidikan dan tidak anggun sekali untuk mengatasi suami yang selingkuh, Mbak Naila. Kalau kayak gitu kan dia memperlihatkan bahwa kepada suaminya aura inner beauty-nya itu tidak ada sama sekali di situ. Oh, begitu. Malahan yang terlihat aura inner beauty-nya itu dari si pelakornya, karena dia hanya berdiam diri saja, dia nggak mau lakuin apapun, dia menolak tindakan kasar kepada si istrinya. Gitu. Coba kalau si pelakornya itu bertindak kasar juga sama si istrinya, alhasil suaminya akan membela istrinya. Oh, begitu. Tapi kalau pelakor itu diam saja dan hanya mendengarkan kata-kata istrinya dan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri seperti itu, ya suaminya tetap membela si pelakornya Mbak Naila. Begitu. Saya baru tahu nih kalau alhasil nanti suaminya akan tetap mencintai pelakornya, bahkan meninggalkan istrinya. Oh, malah jadi fatal ya? Benar sekali. Jadi kalau semisal melabrak selingkuhan suami kita nih, semisal saya sudah punya suami ya, itu adalah hal yang salah ya Ibu Ratu. Hal yang salah, tindakan yang bodoh itu Mbak Nala. Malah bisa merugikan sebagai istri sahnya begitu ya? Iya, benar sekali. Apalagi kalau itu di video, kemudian dipublikasikan di sosial media yang dia miliki, entah itu di Facebook, di Instagram, atau dimanapun itu akan merugikan dia sendiri. Banyak orang yang akan mengebuli dia. Ya dilihat dari kecantikannya pun lebih cantik si pelakornya.
Iya sih. Iya, benar sekali. Iya. Dari tindakannya pun lebih baik si pelakornya kalau saya lihat. Iya, lebih anggun si pelakornya. Jadi dia salah kalau melakukan hal seperti itu. Ya pantas saja suaminya selingkuh. Begitu, Mbak Naila. Gitu. Jadi sebenarnya kalau semisal kalau itu yang salah, sebenarnya apa sih yang perlu para istri lakukan agar untuk melakukan tindakan-tindakan anggun itu, Ibu Ratu, yang Ibu katakan tadi? Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seorang istri ketika melihat suaminya selingkuh begitu? Oke, tindakan anggun ya yang harus dilakukan oleh para istri ya. Ada nih Mbak Naila, saya mau sedikit cerita ya Mbak Naila ya, dari kasus kemarin, dari beberapa 2 hari yang lalu nih, ada yang konsultasi dengan saya bahwa suaminya itu selingkuh dengan pelakornya, sampai mau menikah sirih dengan pelakornya tersebut. Nah, konsultasi dengan saya, Bu Ratu, kalau misalkan saya melabrak si pelakornya tersebut, saya mengancam dia, kemudian saya mau melaporkan tindakan mereka berdua itu ke kantor polisi, tindakan saya ini salah apa benar? Ya saya jawab salah. Oh salah? Iya. Oh iya itu tadi ya. Saya jawab salah, karena kan kasusnya sama ya Mbak Nala ya, hampir sama dengan si ibu-ibu tadi yang memvideokan pelakornya yang dilempari uang tadi ya Mbak Nala, sampai ada adegan-adegan yang ikut-ikutan seperti itu ya. Terus saya bilang juga sama ibunya tadi, klien saya tadi, tujuan ibu untuk melabrak, untuk bilang seperti itu tuh apa? Saya hanya ingin mengancam dan menakutinya saja. Hanya untuk mengancam sebenarnya? Iya, hanya untuk mengancam dan menakutinya saja. Tapi kalau memang kejadian, ya saya akan tetap laporkan ke kantor polisi. Terus saya jawab seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah suaminya ibu akan benar-benar meninggalkan pelakornya? Apakah suaminya ibu itu takut dengan ancaman ibu? Ya saya nggak tahu. Jawabannya tidak akan pernah takut. Suaminya ibu akan tetap mencintai pelakornya. Karena tindakan ibu tidak mencerminkan wanita yang berpendidikan. Wanita yang anggun itu tidak seperti itu. Kemarin saya juga mengajari ibunya untuk mengintrospeksi diri. Introspeksi diri. Iya, introspeksi diri itu penting. Karena kalau nggak introspeksi diri, kenapa suami itu nggak selingkuh, ya salah nantinya. Dia akan selalu menyalahkan suami dan menyalahkan pelakornya. Apalagi melabraknya itu hal yang salah, Mbak Naila. Nah, kalau hal-hal yang anggun, wanita anggun, tindakan yang anggun, yang wajib dilakukan oleh para wanita ketika diselingkuh oleh suami, ya banyak sih ya Mbak Naila ya. Seperti salah satunya tadi introspeksi diri tadi, seperti yang saya sarankan kepada klien saya yang kemarin. Introspeksi diri dulu Bu, jangan langsung melabrak pelakornya. Introspeksi diri, kenapa sih suami saya itu bisa selingkuh? Apa karena penampilan saya yang kurang menarik lagi? Apa karena sikapnya ibu itu yang keterlaluan tadi, yang keterlaluan kan hampir melabrak pelakor, itu kan sudah keterlaluan ya Mbak Naila ya. Apalagi kalau benar-benar melabrak, itu kan tambah keterlaluan sekali ya Mbak Naila ya. Nah, oleh karena itu istri ibunya tadi saya sarankan untuk introspeksi diri tadi, apakah sikapnya yang keterlaluan sama suaminya, yang tidak menghargai, menghormati suami, apakah hubungan ranjangnya itu sudah harmonis atau belum, apakah ibu itu sudah melayani suami dengan baik atau belum, apakah aura penghasilannya ibu itu sudah terpancar dengan kuat atau belum. Nah, kalau belum ya diperbaiki gitu, diperbaiki semuanya. Yang pertama tadi kan introspeksi, yang kedua diperbaiki. Kalau sudah introspeksi ya diperbaiki. Jangan hanya introspeksi diri saja dong, tapi tidak mau memperbaiki. Iya, benar sekali. Kalau hanya introspeksi diri nggak mau memperbaiki ya suami masih tetap selingkuh lagi nantinya. Gitu. Tahu salahnya tapi tidak mau bagaimana cara mencari solusinya, begitu ya? Iya, benar sekali. Kemudian yang ketiga harus berdiam diri aja dulu. Oh, berdiam diri, malah berdiam diri ya? Iya, nggak perlu koar-koar di sosial media, nggak perlu ngomong suami saya selingkuh dengan wanita ini. So ini loh bukti perselingkuhan mereka. Itu tambah norak sekali kalau Mbak. Itu malah tambah norak ya Ibu? Iya, berarti benar sekali. Yang dilakukan oleh Ibu yang saya ceritakan tadi itu adalah perbuatan yang norak dan malah mempermalukan diri sendiri. Iya, benar sekali. Karena kan sesuai dengan ajaran agama, suami itu kan baju kita. Oh iya. Kalau baju kita kotor, ya kita cuci, kita perbaiki. Bukan dipamerkan, nih bajuku kotor kan nggak seperti itu ya. Kalau kita pamer, berarti kan kita mempermalukan diri kita sendiri. Iya lah sih. kok kamu pamer baju kamu kotor? Apa kamu nggak bisa nyuci baju kamu sendiri? Iya, pastinya kan mereka menjawab seperti itu kan ya Mbak Nela ya. Iya, dan hal itu sama seperti kalau ibu-ibu tadi tuh memamerkan perselingkuhan suaminya dengan pelakornya, apalagi mau upload
foto-foto kemesraan mereka. Viral. Iya benar sekali, itu nggak bagus sekali sih Mbak Nala. Saran saya berdiam diri saja, terus introspeksi diri dan perbaiki diri tadi, dan diperkuat lagi aura cintanya, aura pengasihannya, biar suaminya itu bisa kembali lagi sayang dan cinta dengan dia, kembali lagi nyaman dengan dia, bahkan secara perlahan meninggalkan selingkuhannya. Begitu Mbak Naila. Itu yang wajib dilakukan sebagai seorang yang anggun, yang berpendidikan dan yang cerdas. Kalau melakukan tindakan-tindakan konyol seperti tadi, itu akan membuat suaminya benar-benar meninggalkannya, bahkan lebih tertarik dengan pelakornya. Begitu ya Mbak Naila ya. Jadi Mbak Naila harus nggak perlu takut, nggak perlu cemas kalau menikah kelak suaminya seperti itu. Yang penting kan lakukan apa yang saya sarankan tadi. Begitu. Kita lanjut ngobrol nih Bu Ratu. Oke, baik. Tadi kan saya tertarik sama tadi untuk berdiam diri, terus berpikir bagaimana jangan-jangan memang energi aura pengasihan cinta dalam diri saya misalnya itu kurang kuat begitu. Nah, apa sih yang perlu istri lakukan agar energi aura pengasihannya kuat? Nih gimana nih Bu Ratu caranya nih? Caranya banyak sih ya Mbak Naila ya. Kalau energi pengasihannya itu tertutup ya, biasanya kan kalau nggak kuat itu kan karena ada pengaruh-pengaruh buruk dari sekitar. Nah, untuk memperbaiki aura pengasihannya ya, yang pertama datang ke pakar auranya, datang ke pakar aura biar diperbaiki auranya. Kalau diperbaikan nanti bisa tahu ya, datang ke pakarnya, dilihat dari wajahnya, dilihat dari tubuhnya, cakra manasnya bermasalah nantinya. Kalau aura pengasihan itu cakra asna, cakra jantung, dan cakra seks. 3 cakra itu bermasalah biasanya. Itu nanti akan diperbaiki, dibersihkan, dan diperkuat lagi auranya. Atau yang kedua belajar sendiri. Belajar sendiri tapi harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya kan sia-sia ya, kita kan nggak tahu apakah ini belajar saya itu sudah tepat atau belum, apakah saya buka aura ini atau melakukan meditasi aura ini sudah pas atau belum, kan kita juga nggak tahu. Jadi kalau mau belajar membuka aura pengasihan ya harus ada gurunya. Nah, 2 cara tersebut itu bisa membantu untuk membukakan aura pengasihan dari seorang istri agar bisa membuat suaminya itu cinta lagi dengan dia. Begitu Mbak Naila. Menarik ya Ibu Ratu ya. Nah, kalau semisal tahu kayak gini kan mungkin barangkali para wanita atau korban perselingkuhan jadi tahu nih Ibu Ratu. Sebenarnya cara untuk melabrak itu cara yang kurang anggun, kurang cara tepat yang konyol itu ya Mbak ya, kurang anggun sama sekali, kurang cantik sama sekali. Nah, gimana nih pesan untuk Bu Ratu? Ini kan kita udah di penghujung nih Bu Ratu ya. Biasanya kan ada pesan-pesan ya. Apa sih yang pesan dari Bu Ratu yang untuk korban perselingkuhan, para istri yang diselingkuhi oleh suaminya, yang bingung gimana sih cara menghadapinya? Saran saya untuk para istri yang ada di rumah nih ya Mbak Naila ya, kalau sudah tahu suaminya selingkuh, janganlah langsung melabrak suaminya, jangan langsung marah-marah pada suaminya, jangan langsung melabrak pelakornya juga, karena tindakan hal seperti itu sangat konyol sekali, tidak cantik sekali. Lakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih cantik dan lebih anggun dengan introspeksi diri tadi, dengan perbaiki diri dan perkuat aura cintanya agar suaminya itu kembali lagi sayang dan cinta dengan dia, bahkan meninggalkan selingkuhannya. Begitu aja sih Mbak Naila saran saya buat sahabat wanita, khususnya para istri yang saat ini menjadi korban perselingkuhan. Begitu Mbak Naila. Semoga juga dia sadar ya. Iya, cepat sadar ya. Semoga cepat sadar ya dengan menonton video kali ini ya Mbak Naila ya. Karena memang sangat menarik sekali ya Bu Ratu ya. Benar sekali. Pembahasan ini menurut saya penting sih Bu Ratu ya, karena banyak wanita yang dia itu kalau misalnya diselingkuhi oleh suaminya bingung. Saking bingungnya dia tadi melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Konyol depresi sekali biasanya kan, Mbak itu ya. Iya, kan kembali lagi nanti juga imbasnya ke diri sendiri. Iya, benar sekali. Gitu. Nah, terima kasih nih Bu Ratu udah menyampaikan saran untuk sahabat wanita semuanya Ibu Ratu ya, para istri yang diselingkuhi oleh suaminya. Karena saya juga banyak nih Ibu Ratu mengantongi cerita-cerita, pertanyaan-pertanyaan yang requestan dari sahabat Aura semuanya, yang kayaknya menarik nih kalau misal kita akan bawakan di podcast setiap hari Jumat selanjutnya. Oke, gitu, baik Mbak Naila. Jadi buat sahabat Aura yang ingin usul tema nih, bisa kemana nih Mbak Naila? Nah, kalau misal pengen dibawakan tema atau punya cerita atau apa, nanti silahkan langsung di kolom komentar. Gitu, di kolom komentar setiap video podcast yang kita bawakan. Tapi jangan lupa buat sahabat Aura yang baru nonton video ini tetap
subscribe ya Mbak Naila ya, jangan lupa. Sangat menarik sekali sih, sangat menarik sekali nantinya ya. Dan video-video selanjutnya pasti jauh lebih menarik dari sekarang ya Mbak Naila ya. Karena memang banyak sekali kasus yang perlu kita gali lagi. Terima kasih Bu Ratu buat waktunya. Iya, sama-sama Mbak Naila sudah bergabung di podcast di sore hari ini ya Mbak Naila ya. Sampai ketemu lagi ya Mbak Naila di podcast selanjutnya. Ratu Aura in Podcast.